Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel Kawan Religius. Dan terima kasih Anda telah menyempatkan diri untuk mampir di channel Kawan Religius. Semoga dimanapun Anda berada, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, Kawan Religius ingin menceritakan sebuah kisah dari negeri 1001 malam, yaitu tentang kisah Abu Nawas yang berjudul Ayam Jantan. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengunjungi sebuah tempat permandian air hangat bersama para pembesar-pembesarnya. Tatkala mereka sedang asik berendam dan bercengkrama dengan riuhnya, suasana menjadi senyap sesaat karena tiba-tiba Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya, "Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda. "Apa itu, wahai Paduka?" tanya salah satu pembesarnya. "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Aku hanya ingin mengundang Abu Nawas besok sore untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi, aku mengkehendaki kalian datang lebih awal ke sini mendahului Abu Nawas," kata Baginda kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan keheranan sebab Baginda tidak memberitahukan maksud dan tujuannya, tetapi karena itu merupakan perintah, maka mereka pun mematuhinya. Besoknya, pada sore hari, seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya tiba lebih awal di tempat permandian itu. Baginda kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya, termasuk dirinya juga memiliki sebutir. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang kemudian datang dan menyusul ikut berendam bersama Baginda dan para pembesarnya. Abu Nawas mulai merasa was-was karena ia menyadari bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun, memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini. Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini karena aku ingin engkau ikut dalam permainan yang sudah aku rencanakan." Abu Nawas bertanya pada Baginda, "Permainan yang seperti apakah wahai Baginda?" "Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh binatang," kata Baginda pada Abu Nawas. "Mohon Baginda jelaskan, apa maksud dari permainan ini?" tanya Abu Nawas semakin penasaran. "Setiap orang dari kita yang ikut dalam permainan ini harus bisa bertelur seperti ayam. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak bisa bertelur, ia akan diberi hukuman," jelas Baginda. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda, Abu Nawas menjadi lesu, kehilangan semangat. Ia berpikir kalau kali ini ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja, karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya. Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya, sampai tiba-tiba perkataan Baginda Raja mengejutkannya. Baginda berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainan termasuk Abu Nawas, "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya. Kita semua harus menyelam ke dalam air dan kemudian kembali naik ke atas, menunjukkan telur kita masing-masing," kata Baginda tersenyum. Mereka semua mulai menyelam. Kemudian satu persatu hingga seluruhnya para pembesar dan Baginda mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air. Ia masih berpikir bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak,
ia akhirnya segera ke permukaan untuk bernapas. Baginda kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu, wahai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan pada kami." Dengan tiba-tiba, Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan dengan suara yang keras. Baginda dan para pembesarnya merasa keheranan dengan tingkah Abu Nawas. "Apa yang engkau lakukan, Abu Nawas? Di mana telurmu? Jika tidak ada, engkau akan dihukum," desak Baginda. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil membungkuk memberi hormat pada Baginda. "Jika begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda merasa senang karena dapat menjebak Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda," kata Abu Nawas pada Baginda. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda yang sudah tidak sabar memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Sebelumnya izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri." Baginda mengangguk memberikan izin. Abu Nawas kemudian menjelaskan pembelaannya. "Mohon ampun yang mulia, bukannya hamba tidak bisa bertelur. Sebenarnya hamba bisa saja melakukan seperti para pembesar dan Baginda lakukan. Tetapi hamba merasa diri hamba tidak cocok menjadi ayam betina. Karena itulah hamba memilih menjadi ayam jantan. Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur," kata Abu Nawas kepada Baginda sambil kemudian kembali berkokok keras seperti ayam jantan. Baginda dan para pembesar hanya terdiam dengan wajah memerah karena malu telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa, Baginda beserta para pembesarnya segera memakai pakaian dan pergi meninggalkan permandian. Abu Nawas hanya tersenyum melepas kepergian mereka. Begitulah kisah dari negeri 1001 malam. Semoga terhibur. Kawan religius mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.